Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Saragi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu dasar pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Hasil sensus penduduk pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP 2020 bertambah 35,56 juta jiwa. Indonesia tergolong memiliki pertumbuhan penduduk besar. Akibat dari jumlah penduduk yang besar ini, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengangkat kualitas hidupnya sebagai karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Bukan itu saja, dukungan lingkungan dan sumber daya alam juga sangat besar. Yang menjadi masalah adalah bahwa jumlah penduduk yang besar itu belum diikuti oleh kualitasnya yang baik. Maka tidak mengherankan apabila di negara kita jumlah penduduk yang besar mendorong timbulnya berbagai masalah seperti pengangguran, masalah sosial, dan juga masalah lingkungan hidup. Di negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menghasilkan kualitas penduduk yang rendah karena pemerintah belum bisa menangani permasalahan pendudukan sepenuhnya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amrina Hasibuan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu transisi demografi, kontroversi teori Malthus. Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam Essay on Population, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup. Nafsu makan tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus ini di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang. Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk manusia dan antara lain yaitu yang pertama possessive sex atau penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin. Yang kedua possessive sex, yaitu bencana alam, wabah, penyakit, kejahatan dan peperangan. Meskipun demikian, teori Malthus mendapat berbagai kritik karena tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut. A. Kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makanan dapat berjalan. B. Kemajuan bidang teknologi terutama bidang pertanian. C. Pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. D. Fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas tentang konsekuensi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada dampak negatif dan positif. Dampak positifnya meningkatkan potensi wirausaha, memperkuat perekonomian nasional dari penduduk usia produktif, sumber daya manusia yang melimpah. Dampak negatifnya, angka ketergantungan tinggi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan. Etika lingkungan menurun sebab tidak diimbangi dengan jumlah penduduk. Kesempatan pendidik semakin kecil. Tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Timbulnya permukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah. Yang D. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan atau perempuan dan kebijakan pengendalian atau kelahiran. Yang pertama, melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, menggalakkan program transmigrasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, contoh dengan mengadakan pelatihan. Yang terakhir, memperluas lapangan kerja.